Halo semua, selamat datang lagi di channel saya The Night Official. Kalau kalian pertama kali ketemu video channel saya ini adalah serial dari pembahasan mengenai Excel. Ini adalah video ketiga saya tentang pembahasan mengenai Excel, dan buat teman-teman yang belum melihat saya yang sebelumnya mengenai pembahasan mengenai Excel untuk pemula, bisa teman-teman lihat di playlist channel saya. Pada video ketiga ini kita akan membahas beberapa fitur yang akan sering kita temui ketika mengerjakan tugas atau pekerjaan sehari-hari ya teman-teman. Dan kurang lebih saya akan melanjutkan data kemarin yang kita buat. Ini adalah data kemarin yang kita buat. Pertama yang akan saya bahas adalah mengenai fitur grab text ini, yaitu salah satu fitur di Excel yang bisa kita gunakan untuk mengatur teks supaya menyesuaikan lebar kolom sehingga nanti tulisan bisa terlihat dan terbaca. Intinya gini, pada satu titik tertentu di mana kita menginginkan lebar kolom yang sama, tulisan kadang tidak muat atau melebar ke samping. Ini teman-teman, tulisan tidak muat, kemudian ketutup sama sel di sampingnya. Supaya bisa menyesuaikan lebar kolom tersebut, maka harus menggunakan fitur grab text ini. Caranya tinggal kita klik sel yang kita inginkan, kemudian kita klik grab text. Nanti lebar kolomnya akan menyesuaikan. Saat kita bekerja dengan Excel, saat kita klik enter pada sel tertentu, misalnya seperti ini, kemudian klik enter, maka tidak seperti di Microsoft Word yang akan berpindah baris ya teman-teman, namun akan berpindah sel di bawahnya. Kita bisa membuat beberapa baris kalimat di Excel dalam satu sel dengan cara memposisikan kursor pada kalimat terakhir pada sel tersebut, kemudian klik tombol Alt dan enter. Contohnya seperti ini. Misalnya saya taruh kursor di belakang tulisan gambar ini, kemudian saya klik Alt dan enter. Ini fitur hampir sama dengan grab text, namun ini adalah dengan cara manual. Kita juga bisa menyesuaikan dari mulai kata mana yang akan kita inginkan untuk di posisi bawahnya. Misalnya saya ganti posisi dari sini, klik Alt dan enter, maka akan jadi seperti ini. Bisa dipahami ya teman-teman. Saya undo dulu. Selanjutnya yang akan saya bahas pada video ketiga kali ini adalah mengenai format angka ya teman-teman. Di sini ada number ini nih untuk format angka. Di sini saya punya di sel harga ini ada angka 10.000 dan lain sebagainya. Pertama yang akan saya bahas adalah ketika kita menuliskan sebuah angka ribuan, tidak seperti di Microsoft Word kita mengetiknya adalah seperti ini. Misalnya 10.010.00 seperti ini, tidak. Karena angka di belakang koma itu dianggap tidak ada ya teman. Karena dianggap angka desimal, maka angka tersebut dianggap tidak ada. Kemudian cara untuk menuliskan nominal uang adalah dengan cara langsung, yaitu misalnya 10.000 10 kali seperti ini. Ini adalah angka 10.000. Namun tidak ada pemisahnya atau ada tanda titik atau komanya seperti ini. Kita bisa menggunakan fitur koma ini, memberikan separator di angka nominal uang yang kita di nominal ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu atau bahkan jutaan di angka yang kita gunakan. Kemudian kita bisa menghapus angka desimal di belakang koma ini dengan cara klik ini, atau bisa juga kita menambahnya di sini. Itu untuk menambah atau mengulang angka desimal. Kemudian di tanda dolar ini di sini adalah currency, ini digunakan untuk ketika kita menuliskan nominal uang ya teman-teman. Kita bisa milih di sini atau more updating format ini juga bisa. Kita juga bisa menambah atau mengurangi angka desimal kalau di belakang koma pakai ini. Ini angka di belakang koma 2. Kita bisa hilangkan seperti ini. Kita juga bisa cari ikon misalnya rupiah atau dolar di sini. Saya kayak seperti ini. Kita bisa mengurangi pakai ini juga bisa. Seperti ini. Kita blok langsung semuanya juga bisa. Kita kurangi ini seperti ini ya teman-teman. Kita hilangkan angka di belakang komanya seperti ini bisa. Kemudian yang akan saya bahas adalah mengenai persentase ini. Tentang persentase ini kita bisa gunakan untuk menuliskan persentase
di sel kita. Misalnya seperti ini, tinggal klik aja seperti ini ya teman-teman. Kemudian di bagian atas ini ada general ya teman-teman. Di sini ada tanda panahnya. General ini untuk angka-angka yang tidak spesifik. Kita ketika mengetiknya adalah bawaan dari Excel-nya. Ketika kita pengen format angka yang lain, kita bisa pakai mode number format ini, atau kita juga bisa pakai klik ini. Nanti ya muncul seperti ini, number formatting cell di bagian number. Di sini ada general, number, currency, accounting, dan lain sebagainya. General ini tadi format cell yang tidak mempunyai spesifik number ya teman-teman. Kemudian ada number, ini digunakan untuk ketika kita menuliskan angka. Di sini kita juga bisa menambah atau mengurangi angka desimal. Di sini kita bisa menambah atau mengurangi seperti ini. Kita bisa menggunakan separator atau tidak. Kemudian currency ini digunakan untuk ketika kita mengetikkan mata uang seperti tadi. Kemudian accounting juga sama, seperti ini ya teman-teman, sebenarnya hampir sama. Kemudian ada date, ini ketika kita pengen menuliskan tanggal, misalnya format tanggal seperti ini. Di sini kita juga bisa pilih misalnya nanti Indonesia, kemudian nanti kita juga bisa pilih negara mana formattingnya, misalnya Indonesia. Nanti ada pilihan, misalnya ketika kita menuliskan sebuah tanggal bisa pakai format ini atau ini. Kemudian ada time untuk formatting, menuliskan waktu atau jam, atau kemudian ada persentase tadi. Kemudian ada scientific, ini untuk menuliskan tempat desimal, bisa pakai tanda koma tadi, bisa pakai inverse atau decrease ini kan teman-teman. Kemudian teks, ini ketika kita menuliskan nomor telepon misalnya, angka nol di bagian depannya bakalan hilang. Ketika kita pengen angka nolnya masih utuh, kita bisa pakai teks ini seperti ini, seperti ini. Ketika kita pengen menuliskan 0 di depan, kita juga bisa pakai koma atas seperti ini. Seperti ini. Kemudian ada custom, ini kita bisa membuat formatting number dengan sesuatu yang kita inginkan sendiri. Nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Kita hapus. Terakhir yang ingin saya bahas dengan teman-teman adalah mengenai insert sama delete cell. Kita bisa menambahkan sel atau menambahkan kolom atau menambahkan baris dengan fitur insert ini. Caranya gimana? Tinggal kita klik sel yang kita inginkan, kemudian bisa klik kanan terus insert. Tinggal pilih, ada beberapa pilihan, ada 4, ada enter row, enter column, terus dan lain sebagainya. Misalnya pakai sel ini, bakalan ke samping. Saya undo dulu, kemudian sebuah yang lain, shift cell down bakalan ke bawah. Kemudian misalnya enter row, bakalan ke bawah semua seperti ini. Kemudian ada satu lagi enter column, bakalan ke samping seperti ini. Kita juga bisa klik bagian sampingnya, angka 7-nya ini, kemudian klik insert, ini juga bisa seperti ini. Kita juga bisa klik bagian atas, kemudian klik insert seperti ini. Pakai menu di sini ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa menghapus sel atau kolom yang kita inginkan. Misalnya saya menghapus ini, bisa pakai delete, bisa seperti ini. Misalnya kalau terhapus, atau pakai delete ini, kita sama aja bisa menghapus bagian tertentu seperti tadi ketika kita insert. Tapi ini adalah kebalikannya. Juga bisa pakai fitur delete di sini. Kita juga bisa delete kolom sama baris pakai all seperti ini. Kita blok semua, klik angka 7-nya kita blok, kemudian delete seperti ini. Saya undo, atau klik seperti ini kemudian delete seperti ini.
kita bisa seperti ini. Saya kembalikan karena nanti kita bakalan pakai data ini lagi ya teman-teman. Oke, untuk sementara saya sudahi dulu untuk video mengenai belajar Excel untuk pemula ini. Pada video kita kali ini sudah cukup banyak membahas mengenai formatting number, kemudian tadi ada kurensi, persentase, desimal separator, dan lain sebagainya. Ada juga tadi bahas tentang wrap text, kemudian ada yang terakhir kita bahas tentang insert dan delete kolom. Oke, kita sudahi dulu video ketiga kita kali ini. Kalau kalian suka bisa kalian klik tombol like dan subscribe ya teman-teman. Dan buat teman-teman juga bisa sharing, request atau bertanya mengenai Excel di kolom komentar. Juga buat teman-teman yang pengen dapat notif dari video saya ketika saya upload video baru, teman-teman bisa klik tombol lonceng. Oke, terima kasih atas partisipasinya dalam video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you teman-teman.